Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sylvia Lili. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang materi bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok yang dikalikan berulang tersebut dikenal dengan sebutan basis. Sementara banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan sebutan pangkat atau eksponen. Kita lihat A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N sama dengan A pangkat N, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan pangkat atau eksponen. Contoh 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya adalah 2 dan eksponennya adalah 3. Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Contoh kedua adalah min 3 pangkat 2 sama dengan min 3 kali min 3. Min kali min positif, 3 kali 3 9, maka didapatkan hasilnya adalah 9. Jadi min 3 pangkat 2 atau min 3 kuadrat, di sini bilang pokoknya adalah negatif 3 dan eksponennya adalah 2. Sekarang kita lanjutkan. Ada beberapa jenis bilangan berpangkat, yaitu diantaranya bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Bentuk dari bilangan berpangkat positif dapat didefinisikan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Jadi A adalah bilangan pokok dan N adalah eksponen atau pangkat yang positif. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat positif. 1. A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan pokoknya sama-sama A, sedangkan pangkatnya berbeda. Maka kalau kita ketemu bentuk seperti ini, bilangan pokok sama, pangkatnya berbeda, dan operasi bilangannya adalah perkalian, maka pangkat tinggal kita jumlahkan. Sehingga A pangkat M
tambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Nah, kita perhatikan, bilangan pokoknya sama-sama 2, pangkatnya berbeda. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah pangkat tinggal kita jumlahkan. Sehingga didapatkan hasilnya 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Contoh yang kedua, min 3 pangkat 2 dikali dengan min 3 pangkat 3. Nah, bilang pokoknya adalah min 3, pangkatnya 2 dan 3. Sehingga kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Sehingga didapatkan hasilnya min 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan min 3 pangkat 5. Sekarang sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangan pokoknya sama-sama A, pangkat berbeda, tanda operasinya adalah pembagian. Bisa kita robah seperti ini, jadi A pangkat M per A pangkat N. Dan bisa juga kita robah menjadi A pangkat M kurang N. Jadi, bilangan pokok sama, pangkat berbeda, dan tanda operasinya adalah pembagian, maka pangkat tinggal kita kurangkan. Sehingga didapatkan A pangkat M kurang N. Dengan syarat M harus besar dari N. Contoh, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 8 per 3 pangkat 5. Jadi boleh dirubah seperti ini, dalam bentuk ini. Kemudian kita rubah lagi menjadi bilangan pokoknya tetap, pangkat dikurangkan. Jadi 3 pangkat 8 kurang 5 sama dengan 3 pangkat 3. Sekarang kita perhatikan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah A pangkat M, kemudian dikali lagi dengan pangkat N. Nah, seperti ini boleh kita uraikan menjadi bentuk A pangkat M kali A pangkat N. Contoh, 8 pangkat 3 kali pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 3 kali 8 pangkat 2. Sama dengan, boleh kita uraikan, kemudian kita dapatkan hasilnya, pangkat, boleh pangkat langsung dikali, sehingga didapatkan hasilnya 8 pangkat 6. Jadi, boleh diuraikan atau boleh juga langsung pangkat dikalikan. Jadi 8 pangkat 3 kali 2 sehingga dapatkan hasilnya 8 pangkat 6. Yang keempat, A kali B pangkat M. Jadi ini bilangan pokok berbeda tapi pangkatnya sama. Sehingga kita boleh menguraikannya menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya, 3 kali 5 pangkat 4. Itu sama artinya dengan 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Kemudian sifat yang kelima, A per B pangkat M. Itu sama artinya dengan A pangkat M per B pangkat M. Di mana
B tidak sama dengan 0. Contoh, 3/5 pangkat 2 sama dengan artinya 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sekarang kita masuk bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif adalah bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen negatif. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi, bilang pokoknya A, pangkatnya negatif N. Itu boleh kita rubah menjadi 1/, A pangkat N. Sehingga pangkatnya menjadi positif. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. 3 pangkat min 2 itu sama artinya dengan 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Contoh yang kedua, 2 pangkat min 5 itu sama dengan artinya 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/32. Yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0. Jadi, selain kita mempelajari bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, kita juga mempelajari tentang bilangan berpangkat 0. Di sini, kita lihat bilangan pokoknya adalah A, pangkatnya 0. Maka, setiap bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Sifatnya adalah, kita buktikan, nah, A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat M kurang M. M kurang M itu sama dengan 0. Maka didapatkanlah hasilnya 1. Contoh, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Min 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1/3 pangkat 0 hasilnya juga sama dengan 1. 100 pangkat 0 hasilnya juga 1. Jadi semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Tentukan nilai dari yang pertama 2 pangkat 4 kali pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Contoh yang ketiga, 3 pangkat 5 kali bagi 3 pangkat 3. 4, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3. Yang kelima, 2 pangkat min 3 ditambah 3 pangkat min 2. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, 2 pangkat 4 dikali dengan pangkat 2. Nah, kalau bentuk seperti ini,
kita tinggal mengalihkan pangkatnya, sehingga didapatkan hasilnya menjadi 2 pangkat 8. Yang kedua, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Kita perhatikan, bilangan pokoknya sama-sama 2 dengan pangkat yang berbeda. Dan operasi bilangannya adalah perkalian. Maka bentuk seperti ini, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Yang ketiga, ini juga bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama atau basis yang sama, pangkatnya berbeda, dan tanda operasinya adalah pembagian. Maka bentuk seperti ini tinggal kita kurangkan pangkatnya, sehingga didapatkan hasilnya 3 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 3 kuadrat. Kemudian, contoh soal yang keempat, ini bentuknya sedikit berbeda. Pembilang adalah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Dan penyebutnya 5 pangkat 3. Jadi ini bilangan berpangkat tapi dalam bentuk pecahan. Nah, karena bilangan pokoknya semua sama, maka kita bisa rubah seperti ini. Untuk pembilang, karena tandanya atau operasinya adalah perkalian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan menjadi 5 pangkat 2 tambah 4. Nah, karena ini sama dengan bagi, berarti operasi bilangannya adalah bagi, maka kita tinggal rubah menjadi 5 pangkat 3. Jadi, 5 pangkat 2 tambah 4 dibagi 5 pangkat 3. Sehingga didapatkan hasilnya 5 pangkat 6 kurang 3 sama dengan 5 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 3. Kemudian contoh soal yang kelima. Ini adalah bilangan berpangkat negatif. 2 pangkat min 3 ditambah 3 pangkat min 2. Maka kita rubah menjadi pecahan supaya pangkatnya menjadi positif. Maka 2 pangkat min 3 kita rubah menjadi 1/2 pangkat 3. Tambah 3 pangkat negatif 2 kita rubah menjadi 1/3 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8 ditambah 1/3 pangkat 2 itu sama dengan 1/9. Jadi karena ini sudah pecahan biasa dengan operasi penjumlahan, maka tinggal kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah 72. Jadi dari 8 kali 9, 72. Maka pembilang juga kita kalikan. Jadi 1 kita kali dengan 9 dan 8 juga kita kali dengan 9. Sehingga didapatkan 9/72 tambah 8/72. Sehingga hasilnya adalah 17/72. Demikianlah materi kita yang saya sampaikan pada saat ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada materi berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.